setidaknya gejala misalnya kita infeksi itu setidaknya gejalanya itu tidak terlalu berat gitu ya. Jadi tolong ini kalian cek ya, tidak lama, paling cuma 5 menit tapi sangat mudah memberi gambaran untuk kalian mempelajari, membayangkan secara abstrak apa yang terjadi di sini gitu. Nah, ada yang pernah melihat gambar seperti ini bagaimana? Mungkin juga dari video juga sudah mulai diterangkan ya, apa itu pump, PCR gitu. Jadi sebenarnya bukan pada entah itu patogennya bakteri, jamur atau virus itu berbeda-beda. Sebenarnya tidak seperti itu karena tanaman juga harus mengaktifkan jalur pertahanan itu secara efektif gitu ya. Jadi harus efektif juga, tidak terlalu menghabiskan banyak energi gitu ya. Jadi ada yang sudah pernah melihat ini, jadi nanti tolong ini juga dipelajari. Anda bisa melihat di jurnalnya jika Anda baca itu seperti apa. Nah, di sini yang ingin saya tunjukkan adalah di bagian ini. Ini ada bakteria, ada fungus, OOMF gitu ya. Jadi seperti ini, kemudian nanti kan dia kalau Anda masih ingat ketika pertama kali pertemuan kita, itu bagaimana kalau jamur itu membentuk ini kecambah, kemudian menekan menggunakan akvatorium, kemudian masuk untuk menyerap nutrisi menggunakan hautorium gitu. Nah, ternyata dalam proses perkenalannya antara si patogen dengan sel tanaman itu mereka misalnya apapun itu sebenarnya sudah molekul-molekul kecil gitu ya yang digunakan untuk pengenalan tanaman. Nah ini, jadi plant immune system PRR nanti akan kita bahas satu-satu. PRR itu apa? Kita lihat dulu posisinya ini. Ini ya, PRR. Itu PR of plant cell. Jadi PRR ini itu dimiliki oleh plant cell. Ya. Jadi PRR ini sebenarnya adalah plant recognized receptor. Jadi dia reseptor yang dimiliki oleh tanaman untuk mengenali sesuatu molekul yang dikeluarkan oleh patogen, misalnya itu jamur, misalnya bakteri begitu, merecognize pumps ya. Kita namanya kita kenali dulu istilahnya, nanti belasannya ada di belakang gitu. Nah ini pumps ini ada dump, ada pumps gitu. Sebenarnya intinya itu adalah molekul-molekul yang digunakan untuk rekognisi dari jamur atau bakteri gitu ya. On trigger the first layer of plant immune response PTI. Jadi ada di sini disebut sebagai first layer of plant immune response. Apakah berarti ada second layer? Ya, memang ada. Jadi yang pertama itu kan molekul-molekul secara umum. Kalau di jamur seperti apa? Misalnya itu kitin, misalnya ini flagel, gitu ya. Itu kan pasti ada kulitnya gitu. Jadi molekul yang keluar kayak gitu, bukan seperti itu yang dikeluarkan oleh si jamur ataupun bakteri gitu. Nah, itu akan dikenali oleh si reseptor yang sama ini, oleh peneliti kayak gitu. Nah, ini nanti ya akan mengaktifkan ketahanan dari tanaman, ketahanan dasar. Itu yang disebut sebagai first layer. Gitu. First layer plant immunity response atau disebut PA gitu. Ya. Ini adalah immunity yang di-trigger, yang distimulasi oleh, jadi PTI ini adalah pump triggered immunity. Jadi ini adalah ketahanan pada tanaman itu yang karena terpicu oleh adanya molekul-molekul dari patogen gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita itu juga merespon terhadap apapun yang ada di tubuh kita. Misalnya suhu berubah tiba-tiba gitu ya, menjadi dingin. Itu kan pasti kan juga tubuh kita tanpa kita perintah, itu mungkin kita punya rambut-rambut di kulit, itu juga mungkin diri kita kedinginan, seperti itu. Jadi sebenarnya respon seperti ini adalah respon-respon alami. Jadi ini ada istilah PTR yang men-trigger respons such as calcium inward. Jadi ini Anda lihat dulu ya, di sini ada aliran kalsium di sini. Dan reaktif oksigen spesies, di sini ada ROS.
reaktif oksigen spesies bursting. Jadi ada produksi yang spontan begitu dari oksigen reaktif. Itu seperti apa? Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian ini mengaktifkan ROS itu untuk tahanan pertama dari tanah. Namun ternyata lain ada pump ini tadi, patogen associated molecular substance itu ternyata si patogen itu juga punya protein-protein yang disebut yang menyambikan virulensi atau disebut ACR protein itu, atau ini disebut juga sebagai senjatanya, itu istilahnya adalah efektor gitu ya. Di protein-protein khusus ini dia bekerja dengan mengeblok atau menghambat si pipa gitu. Nah, kalau tanamannya tidak punya pertahanan lebih lanjut, berarti ya gejalanya lebih parah, ya sangat rentan seperti itu. Tetapi pada tanaman-tanaman yang memiliki ketahanan, itu artinya tanaman itu memiliki protein ketahanan yang mengenali protein efektor dari patogen, gitu ya, protein efektor dari patogen, gitu. Nah, karena bisa melalui protein efektor dari patogen bahwa ini ada protein-protein dari patogen yang berbahaya, sehingga dia akan melanjutkan mengaktifkan pertahanannya gitu ya. Jadi ada R protein itu ada kompleks-kompleks protein family begitu, kelompok protein itu yang akhirnya dia disebut sebagai memproduksi second layer of immune response yang atau disebut juga ETI. ETI ini adalah effector triggered immunity gitu. Jadi effector triggered immunity ini adalah imunitas yang dipicu oleh adanya efektor protein-protein penyandi virulensi dari patogen kayak gitu ya. Kemudian nanti selanjutnya ada aktivasi dari ini yang nanti ada signal transduction yang akan kita bahas ada minggu berikutnya. Kemudian program cell death gitu. ROS ini juga akan memicu program cell death yang akhirnya itu juga akan berkontribusi dalam expression gen yang terkait dengan ketahanan. Jadi dari kuliah ini harapannya outcome dari pertemuan ini Anda bisa menjelaskan konsep ini dengan bahasa Anda. Itu ya. Oke, siap-siap ya. Nah, ini di sini sudah jelasnya sebenarnya. Itu demi satu, itu nanti Anda bisa pelajari pelan-pelan. Jadi, plants are organisms that cannot escape when they were threatened by extreme condition or attacked by other organisms, ya kan? Tanaman itu nggak bisa pindah, gitu. Kita kepanasan, kita kedinginan, bisa masuk ke dalam ruangan. Kita bisa membangun rumah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Kalau di tropis ya kita angin itu bisa kita manfaatkan untuk sirkulasi udara sehingga ventilasinya bisa. Tapi kalau misalnya Anda punya masih negara subtropis, itu kan harus memikirkan ketika musim dingin itu bagaimana supaya udara yang hangat yang ada di dalam rumah itu tidak sudah keluar kayak gitu. Jadi asapnya tidak tinggi-tinggi misalnya seperti itu. Tapi kalau di tropis, kalau asapnya tidak tinggi, panas. Seperti itu ya kita bisa membuat. Tapi kalau tanaman itu tidak bisa. Gitu. Plants are continuously threatened by unfavorable situation and potential pathogen, ya kan. Jadi pada saat kondisi misalnya sangat panas itu Anda bisa bersembunyi ke dalam gedung. Jadi seperti kemarin ya, itu di Jogja itu sangat panas, tiba-tiba siangnya itu hujan deras gitu. Itu tanaman kan harus bisa bertahankan supaya dia bisa bertahan, survive. Nah, ternyata dalam mekanisme pertahanannya itu kan jadi kan harus efektif karena ancamannya itu tidak hanya dari patogen, tetapi dari suhu, dari kandungan air, seperti ya sinar matahari, sinar UVC dan sebagainya gitu.
Nah, secara efisien tanaman itu mengembangkan yang disebut sebagai two-layer innate immunity system gitu. Jadi basal immunity dua lapis. Nah, apa itu dua lapis? Seperti yang saya jelaskan ya. Yang pertama itu si patogen punya tadi pathogen associated molecular pattern atau PAM gitu. Nah, ketika PAM itu dilepaskan, tadi misalnya ada kitin dari sel wall-nya si jamur gitu, maka si sel tanaman itu punya yang namanya pattern recognition receptor, ya reseptor. Ya, ini protein-protein khusus juga yang mengenali pola-pola molekuler dari patogen. Itu. Sehingga ketika dia bisa mengenali ada ikatan di sini, maka si tanaman sudah langsung siap-siap setting a downstream signaling cascade that leads to pump trigger immunity. Nah, ini tadi ya yang tadi mengaktifkan proses kayak gitu. Itu disebut sebagai PTI. Nah, disinilah ada disebut sebagai first layer atau basal resistance-nya itu. Jadi yang secara umum ya, secara umum mengenali molekul-molekul dari patogen gitu. Nah, ternyata virulen patogen tadi ya, ada patogen-patogen yang memang virulen itu dia memiliki protein khusus yang menyampaikan virulensi, disebut istilah secara umumnya itu efektor, itu efektor protein yang dia itu mensupres dari proses PTI tadi, ya, itu menekan dari titik. Nah, kalau dia si tanamannya kalah, maka akan menjadi rentan dan penyakitnya cepat sekali muncul, sehingga disebut sebagai effector triggered susceptibility. Jadi kerentanan yang di-trigger oleh efektor yang seperti itu. Nah, pada tanaman yang resisten itu tanaman juga memiliki resisten protein atau yang disebut secara umum itu R protein itu. Dia merecognize this attacker specific effectors resulting in a secondary immune response called effector triggered immunity. Gitu. Ya. Jadi kalau ada atau protein, dia bisa mengenali yang disebut namanya sebagai efektor dari patogen, kemudian mengaktifkan gen-gen yang terkait dengan ketahanan, itu kemudian ini karena dia itu ketahanannya itu basicnya adalah terhadap efektor yang dikeluarkan oleh protein, ini yang disebut sebagai secondary immune response. Tapi sebenarnya the first layer and second layer ini itu bukan bekerja sebagai ini dulu terus habis, itu enggak. Karena kalau patogennya itu virulen, maka dia bisa bersama-sama ketika mengeluarkan PAM, dia juga punya protein efektor yang dikeluarkan. Ya. Jadi sebenarnya penyakit itu terjadi sebagai Anda sudah melihat kalau mendefinisikan penyakit, makanya kalau penyakit itu tidak boleh ada kalimat tanaman diserang penyakit, karena penyakit itu adalah hasil interaksi. Dari saat maksudnya interaksi, makanya interaksi itu bisa gejalanya itu mild gitu ya, ringan, atau sampai severe. Makanya nanti Anda akan menghitung yang namanya intensitas penyakit. Oke, paham sampai? Aman? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Iya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ini juga sih beberapa pengertian ya, karena ini memang sangat basic gitu. Kalau di jurnal saat ini tuh sudah sangat banyak perkembangannya, sudah Anda bisa melakukan transkriptomik untuk mengetahui protein V efektornya itu seperti apa, artinya seperti apa. Tapi sebenarnya dasarnya itu gitu. Mengapa Anda melakukan transkriptomik kayak gitu ya. PAMS, ya ini masih pengertian untuk mempermudah kalian mempelajari. PAMS is a term part of molecule. Jadi ini adalah terminologi umum molekul-molekul yang dikeluarkan oleh patogen yang biasanya ada di bagian luar dari patogen. Makanya tadi di bagian dinding sel, flagel dan sebagainya.
ya, often essential, atau juga ini yang menyandi apesorium itu juga ada molekul-molekul yang digunakan oleh patogen untuk membentuk apesorium. Nah, seperti itu PAM. Often essential for the structure and survival of the genes, ya, karena dia ada di bagian luar. Nah, ini biasanya sifatnya conserved across multiple strains, makanya disebut sebagai PAM, pathogen associated molecular patterns. Jadi ya apapun pola-pola molekul yang dimiliki oleh si jamur atau insek atau bakteri seperti itu ya. Karena ya kalau di bagian luar ya pasti sifatnya itu general, atau Anda bisa sebut bahwa ini itu sifatnya itu molekul yang general. Even across multiple species, bahkan juga antar banyak spesies. Some of these molecular patterns also occur in non-pathogenic. Makanya tadi ada istilah di sini JAM. Nah, itu gamete associated molecular patterns. Atau kalau yang non-pathogenic, misalnya Anda memberikan bacillus, Anda memberikan pseudomonas kayak gitu, atau trichoderma, dia memiliki molekul-molekul untuk pengenalan supaya bisa masuk juga, disebutnya sebagai MAMS ya, microbe associated molecular pattern kayak gitu. Nah, makanya ada interaksi kayak gitu ya. Jadi apapun itu ada molekul-molekul yang menyebabkan si tanaman itu akan mengaktifkan ketahanannya. Damage itu misalnya kalau si tanaman itu dimakan oleh spore atau kena tusukan silet dari nematoda gitu. Kan ada kerusakan. Nah, kerusakan di tanaman itu misalnya namanya ada kematian, ada nekrosis gitu, itu juga akan bisa menjadikan molekul untuk mengaktifkan, wah ini ada sesuatu, kita harus pecahkan. Nah, ya, ini mikrob juga, ini juga masih keterangan tangan. Jadi misalnya contohnya itu adalah lipo-oligosaccharida, gram negatif bakteria, flagel dari bakteri, atau ini elongation factor bakteri, glukans, glicoprotein dari OOMP, chitin from fungus cell wall dan sebagainya. Jadi struktur-struktur yang umum yang ada di luar. CRR tadi ya, CRR itu berarti reseptornya mengenali specific domains of MAMS atau PAMS tadi, yang kemudian akan mengaktifkan cascade di bawah. Gitu. Nah, ini contohnya, the gene encoding for CRR specific flagell FLG22 ya, ini adalah molekular yang penyusun flagel dari Pseudomonas syringae yang di sini banyak sebagai contoh dari patogen model untuk mempelajari ini gitu. Nah, ada reseptor yang dimiliki oleh tanaman, itu protein-protein khusus yang diberi nama sebagai FLS. Jadi FLS ini adalah CRR-nya FLG22. Sementara ada lagi misalnya ini ALS 18 itu CRR-nya adalah ALS. Ya. FLS2 is receptor kinase, jadi kinase itu adalah enzim gitu ya. Jadi nanti yang diaktifkan itu di bawahnya itu yang banyak bekerja adalah enzim-enzim kinase itu. Nah, kemudian ini jadi kan kalau protein-protein itu kan biasanya penyusunnya kan seperti ini. Jadi ada repeat yang rich, leucine itu. Atau sitoplasmic serine threonine kinase domain. Jadi protein-protein dengan domain kinase gitu ya. Kinase itu ada penambahan P sehingga ada penambahan energi di situ. Nah, kemudian recognition, nah pengenalan FLG tadi ya, FLG ini PAMS-nya dikenali oleh CRR-nya ini, restricted growth of bacterial pathogen Pseudomonas syringae pathoparthenoid to N1 gitu. Jadi kalau ada protein yang mengenali ini, maka yang kemudian akan pertahanannya. Sementara lacking of FLS2 yang dimiliki oleh tanaman itu menyebabkan tanaman more susceptible to the bacterium, indicating that FLS2 mediate FLG22 induced primary defense response. Ya, makanya tolong Anda lihat video yang saya share linknya tadi untuk bisa mendapatkan gambaran
biasa. Ya, seperti ini ada wild type dari tanaman eksotis yang digunakan model untuk mempelajari infeksi begini. Sayangnya memang nggak bisa hidup di kita ya, gitu. Dan ini ada mutannya itu adalah SLS211 knockout mutant without SLS2. Jadi dia tidak punya reseptor yang mengenali SLS2 itu tadi. Gitu. Nah, ketika diberi Pseudomonas syringae atau Parsometo gitu, nah ternyata betul. Jadi kalau tidak punya SLS2 itu gejalanya malah lebih panjang. Itu berarti SLS2 tadi itu adalah protein yang menjadi reseptor yang mengenali si SLC20 ini yang kemudian mengaktifkan ketahanan di bawahnya. Seperti itu ya. Kemudian padahal kalau diberi, bahkan diberi air juga ya, itu kalau yang wild type ya biasa saja gitu. Tapi ini juga ada gejala ya yang wild type yang ketika di PSC gitu, tapi lebih parah kalau dia tidak punya SLS2. Nah kalau ini juga ternyata bahkan ketika diberi air di SLS2 yang mutan SLS2 17 ini juga agak kuning-kuning jadi kelihatan. Nah, kemudian ini pengertian dari PRR itu apa? Nah, ini biasanya di cell survey, gitu, yang merecognize pumps, herbivores, associated molecular pattern, and nematode di village, gitu, sehingga sistem pertahanannya itu dikenal sebagai PTI atau pump triggered immunity. Nah, PRR ini merecall pumps, ya, dan coiled across large families of plant pathogen. Jadi ini juga sifatnya general gitu. Ya. Biasanya ini sifat itu referred to as basal defense to a wide range of pathogen. Nah, di sini sangat penting, makanya ketika Anda memberi perlakuan Trichoderma, Bacillus, itu ketahanan itu bisa meningkat. Karena sebenarnya pemberian misalnya tadi itu mitote associated molecular pattern itu juga mengaktifkan basal defense gitu ya, PTI-nya menjadi aktif. Nah itu ternyata tanaman bisa menyimpan memori. Itu nanti akan saya jelaskan ketika materi tentang induksi ketahanan. Bagaimana tanaman itu menyimpan memori kita ketika kita induksi, kemudian bisa recalling. Ini Anda simpan dulu. Nah, oke, jadi gambar masih tetap sama ya. Ini PTI, ini ini ETS, efektor trigger susceptibility. Jadi karena ada efektor, dia menjadi rentan. Jadi kerentanan yang tertrigger karena si efektor. Nah, kemudian ini EI, efektor triggered immunity. Nah, lanjutannya di sini adalah yang telah diketahui selanjutnya. Itu ini adalah kelompok-kelompok protein. Jadi ada untuk protein resisten protein itu ternyata ada kelompok-kelompok protein yang khusus. Anda bisa melihat di sini kalau yang di PCR ini ada MAP-CCC. Nah ini juga nanti Anda bisa baca di jurnalnya ya, ataupun sebenarnya di setelah ini juga tidak ada penjelasannya. Jadi ini adalah jalur-jalur kinase yang diaktifkan gitu. Nah, kinase yang diaktifkan, sementara kalau di sini argin atau protein yang dimiliki oleh tanaman itu kelompok dari superfamily protein yang ada CC, NCLRR, CIR, NCLRR itu sebenarnya adalah ini ada pengertian, ada penjelasannya di sini ya. Dari repeat ulangan-ulangan yang kayak leucin, kemudian tau interleukin 1 reseptor, coil nucleotide. Jadi ini adalah kelompok protein ya, superfamily gitu, kelompok atau protein yang biasanya menyusun retensin ya, gitu. Nah ini tadi balik lagi ke SLC22, ini ada ini susunan proteinnya seperti ini dari flagellimnya ya, jadi di ujungnya itu ada SLC22, kemudian ini di sini ada SLS
ini yang dipelajari di Arabidopsis, ada flagellin reseptor gitu ya. Nah, ternyata ini juga wujudnya adalah leucine repeat domain. Jadi banyak kan protein-protein yang terkait dengan makanan itu kayak kan leucine gitu. Ya. Kemudian tadi yang ada MAPK, jadi protein-protein kinase yang ada yang bekerja di bawah PTI tadi ya, protein kinase domain and PRR activate component and downstream signaling cascade by post translational duplication. Jadi ketika ada kondisinya tidak ada stres apapun gitu, ketika aktif itu ada kinase, ada enzim kinase yang aktif gitu ya, dia akan melepaskan satu fosfat gitu. Protein kinase activate ada protein by adding a phosphate group to a target protein, jadi ada fosforilasi gitu. Nah, inilah yang akan menjadi sinyal, oh ada sesuatu, karena ada satu fosfat yang dilepaskan yang kemudian ada fosforilasi di sini. This phosphate group is donated by intracellular ATP. Jadi ATP mengubah ATP menjadi ADP dan fosfatnya itu ditempelkan di protein supaya. Nah, ini serine and threonine protein kinase add the phosphate specifically to serine and threonine residue and get protein. Jadi tergantung di asam amino apa yang ditempeli gitu ya. Ya. Jadi ada cek lagi, oh apa itu ATP, ADP gitu ya. Memang karena ini mempelajari interaksi molekulernya gitu, ya, Anda harus melihat lagi dari sisi biological. Nah, ini protein phosphorylation ya tadi. Jadi ada fosforilasi, ada aktivitas dari enzim kinase di dalam plant immune response. Ini contohnya di Arabidopsis dan ini contohnya di rice itu ya. Tadi ada contoh kalau yang di Pseudomonas syringae ada FLG22, kemudian ELF itu ditangkap oleh ERR di situ. Nah di sini ada aktivasi enzim kinase, kemudian di pagi juga ternyata sama sistemnya, ada kitin yang dikeluarkan oleh jamur nanti akan ditangkap oleh ini aktivasi shark ini, kemudian nanti akan mengaktifkan kinase yang kemudian akan mengaktifkan yang namanya transition factor ya. Kalau ada faktor transkripsi di dalam gen yang diaktifkan itu, kemudian ini menjadi keluar, jadi kayak transcription factornya nempel di motif DNA yang di bagian depan dari titik amplifikasi itu, kemudian nanti akan mengaktifkan amplifikasi dari gen-gen yang terkait dengan kekebalan ya. Misalnya ini ada PR1, PR10, nah itu nanti ada kaitannya dengan ada namanya pathogenesis related protein atau protein-protein yang terkait dengan protein. Gitu. Ini juga sama, contohnya how to receptor like proteins activate downstream signaling pathway ya. Jadi kalau FLG22 dikenali SLS, nanti juga dia akan berikatan dengan protein-protein yang lain, itu dia rekrut ada transmembrane protein. Jadi mereka bekerja sama. Jadi memang mekanisme cukup rumit gitu ya. That do have an intracellular kinase domain. Jadi punya domain kinase intracellular gitu. Nah, sehingga TRS ini associated with other protein and receptor complex. Jadi sebenarnya tidak hanya satu protein sebagai reseptor, tapi juga merekrut protein-protein yang lain untuk mengaktifkan jalur-jalur yang ada di bawahnya, gitu ya. Nah, oke. Nah, tadi Anda masih ingat ya gambar-gambar di yang pertama tadi, setelah ada FLG, kemudian ditangkap ada protein reseptor, nah kemudian ada dia merekrut protein yang lain, kemudian mengaktifkan, itu salah satunya unsur yang terlibat dalam aktivasi itu adalah
kalsium, diberikan kalsium dari luar masuk ke dalam sel, yang ini itu